Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Ghifari Tutupo. Saya dari kelas Ahwalus Syahsiah semester 2. Jadi saya membuat video ini karena ingin memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu tugas studi multikultural. Jadi yang pertama, saya akan membahas tentang apa sih pengertian multikultural, yaitu multikultural adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keberagaman dan berbagai macam budaya multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat, menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Adapun pengertian studi multikultural menurut para beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut J.S. Furnival. Dia mengatakan bahwa masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih komunitas atau kelompok yang secara kultural dan ekonomi terfragmentasi dan memiliki struktur kelembagaan yang berbeda satu sama lain. Kemudian menurut Nasikun, dia mengatakan sebuah masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih dari tatanan sosial, masyarakat, atau kelompok yang secara kultural, ekonomi, dan politik dipisahkan atau diisolasi, dan memiliki struktur kelembagaan dan berbeda satu sama lain. Kemudian ada pendapat yang lain, yaitu pendapat dari Clifford Geertz. Dia menjelaskan, sebuah masyarakat plural adalah masyarakat yang terbagi menjadi beberapa subsisten embrio itu sendiri dan terikat dalam ikatan primordial. Kemudian ada menurut Pierre L. van der Berge. Dia menunjukkan bahwa masyarakat majemuk ditandai sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengalami segmentasi ke dalam kelompok subkultur yang berbeda satu dengan yang lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial dibagi menjadi lembaga non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara anggota bahwa nilai-nilai dasar. Dan yang keempat, relatif sering bertentangan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Yang kelima, secara relatif pertumbuhan integrasi sosial pada paksaan atau pemaksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, adanya dominasi politik oleh satu kelompok atas yang lain. Itulah pengertian menurut para beberapa ahli. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu ciri-ciri masyarakat multikultural. Ciri-ciri masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terbentuk oleh bermacam-macam suku, ras, dan lain-lain, tapi masih memiliki pemisah. Yang biasanya pemisah itu adalah suatu konsep yang disebut primordial. Contohnya di Jakarta, terdiri dari berbagai suku dan ras, baik itu suku dan ras dari daerah dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kenyataannya, mereka memiliki segmen berupa ikatan primordial ke daerahannya. Baiklah, itulah ciri-ciri masyarakat multikultural. Kemudian kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu yang ketiga, sebab-sebab terjadinya multikultural. Yang pertama itu faktor geografis. Kenapa faktor geografis? Faktor ini sangat mempengaruhi apa dan bagaimana kebiasaan suatu masyarakat. Maka dalam suatu daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda, maka akan terdapat perbedaan dalam masyarakat multikultural. Kemudian ada pengaruh budaya asing. Mengapa budaya asing menjadi penyebab terjadinya multikultural? Karena masyarakat yang sudah mengetahui budaya-budaya asing kemungkinan akan terpengaruh dengan kebiasaan budaya asing. Kemudian yang ketiga, kondisi iklim yang berbeda. Maksudnya dia hampir sama dengan perbedaan letak geografis suatu daerah. Jadi itulah sebab-sebab terjadinya multikultural. Baik, kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu bentuk-bentuk multikultural. Yang pertama itu bentuk-bentuk multikultural, yaitu yang pertama interaksi, yang kedua konsolidasi, yang ketiga primordialisme, dan yang keempat etnosentrisme, dan yang kelima politik aliran. Itulah bentuk-bentuk daripada multikultural. Sekian dulu video dari saya. Apabila ada kekurangan tolong dimaafkan, karena lebihnya datang dari Allah dan kurangnya datang dari diri saya sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.